Halo Scorpio, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Apa kabarnya kamu Scorpio hari ini? Semoga berbahagia selalu ya. Baik Scorpio, kali ini ayo kita cari tahu energi mantan kamu setelah berpisah ya, setelah sekian lama berpisah dari kamu. Ini mungkin mantannya udah berpisah tahunan kayak gitu ya, atau mungkin baru-baru aja kalian mengalami perpisahan. Oke, nah kita lihat sekarang ya, apakah dia sudah move on atau bagaimana gitu ya, energi untuk kamu dari mantan. Oke, ya saya rasa perpisahan ini bukanlah hal yang mudah bagi dia. Itu ya, ini orang masih belum move on. Ini orang ingatan tentang sakit hati, ingatan tentang perpisahan ini masih kuat sekali di memorinya dia. Jadi ini perasaan yang masih kayak tidak menentu kayak gitu. Rasa marah dengan kamu gitu. Karena untuk beberapa mereka ini menganggap bahwa perpisahan ini terjadinya secara tiba-tiba. Kayak gitu ya. Atau ya memang dia udah tahu akan ada signal-signal perpisahan dengan kamu. Tetapi orang ini kalau mari lihat masih belum bisa menerima. Ya Scorpio, masih belum bisa menerima dengan kisah kalian yang seperti sekarang ini, yaitu tidak bersama lagi kan kita ya. Jadi ini bukanlah perkara yang gampang. Orang ini masih belum move on, rasa marah, kecewa, sebel, kesel ini masih kuat sekali kita ya. Dan kalau jelas saja dari kartu ini kehidupannya kelihatan tidak baik-baik saja tanpa hadirnya kamu kita ya. Jadi masih ada dendam barangkali ya, masih sulit menerima, masih sulit kalau mari lihat ya. Oke, ya. Dan di sini kalau mari rasa oke, nggak apa-apa kita berjarak sekarang, tapi aku masih nunggu kamu. Nah di sana, aku masih nunggu kamu Scorpio, dia kayak kita. Dan tentu saja kalau untuk membuka atau menghadirkan cinta baru dalam hidupnya ini masih belum ya. Nah sekarang dia sedang berusaha untuk menenangkan dirinya kalau mari lihat di sini, dan akan ada pengorbanan yang dia lakukan untuk kamu Scorpio. Pengorbanan di sini dalam artian ya tadi, aku tidak akan move on gitu. Aku tidak akan membuka lembaran baruku. Aku masih nunggu kamu, aku masih mengharapkan kamu. Nah seperti itu ya. Tapi orang ini sekarang kayak berusaha untuk sabar, berusaha untuk kembali mereview kisah masa lalu di antara kamu dengan dia gitu ya. Sekarang dia sedang melihat gitu loh, melihat di mana dia berdiri selama kamu dan dia berhubungan, dan di mana kamu berdiri kayak gitu. Jadi di sini akan datang kesadaran-kesadaran baru gitu ya, melihat dengan berusaha melihat dengan kejernihan di sini kayak gitu ya. Jadi masih belum kemana-mana orang ini, energinya masih nyangkut di kamu ya, masih tergantung di kamu gitu. Dan dia nggak bisa melihat ini masa depan tanpa kamu, masih belum kalau mari rasa. Iya, jadi dia kesulitan di sini ya, kesulitan untuk menyinkronkan antara pikirannya dan perasaannya. Di sini dia kelihatan lemah, tanpa kamu dia kelihatan lemah Scorpio. Ya. Benar-benar lemah. Dia di sini kayak ngerasa kalah gitu loh. Kayak ngerasa dia ini sudah nggak berarti gitu. Ada ketidaksabaran untuk melewati fase-fase dia untuk sadar bahwa ya ini situasinya kayak gitu. Ya ini situasinya. Tidak ada lagi kesepakatan kebersamaan antara kamu dengan dia. Dan untuk membalikkan keadaan, membawa kamu kembali masuk dalam kehidupannya, di sini dia ngerasa kewalahan di sini, ya. Jadi dia kayak kehilangan meaning dirinya, kehilangan arti dirinya tanpa kamu Scorpio, itu ya. Nah, jadi orang ini dalam fase benar-benar lemah kalau mari lihat. Oke, apalagi kalau dia misalnya mengetahui ternyata hidupnya kamu Scorpio tanpa dia itu baik-baik saja kayak gitu ya. Nah di sini dia kayak ngerasa dirinya itu benar-benar tidak berarti gitu loh. Dia menginginkan kamu, dia menginginkan hubungan kalian ini, tetapi di situ justru dia tidak bisa melakukan apapun untuk membawa kamu kembali dalam pelukannya
kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kalah di sini, ngerasa kalah ya. Oke. Ada keinginan untuk kayak menghubungin kamu, tapi di sini tidak ada keberanian untuk datang kembali ke hadapan kamu. Tapi di sini masih yang kayak takut gitu ya. Dia ngeblok energinya sendiri untuk datang ke kamu. Mungkin dia berpikir bahwa jangan-jangan kamu tuh tidak menerima hadirnya dia, kayak gitu ya. Kamu tidak mengharapkan dia lagi. Nah, di saat dia ini masih berharap dengan kamu, tapi dia pikir bahwa ini belum momennya gitu loh. Kekuatan di dalam tubuhnya itu ya, kenekatannya dia gitu ya, kemampuan dia untuk menghubungi kamu. Di sini kok rasanya ada sulitnya di sini ya, ada sulitnya gitu. Tapi bukannya dia tidak punya keinginan. Keinginan ini masih kuat sekali. Masih kuat sekali kalau mari lihat ya. Masih belum bisa menerima fakta-fakta ini. Masih belum bisa menerima kamu tuh nggak ada lagi gitu. Kamu tidak bersedia lagi. Nah ini, ingin kembali dengan kamu ada. Tapi di sini juga ragu. Ini benar-benar kayak ngerasa ragu. Gitu loh. Apakah aku masih berarti bagi kamu, Scorpio? Itu ya. Duniaku ini kayaknya hampa tanpa kamu, kayak gitu. Jadi ini orang akhirnya sadar. Sampai seberapa jauh sih artinya kamu dalam kehidupannya dia. Itu ya. Jadi benar-benar sadar dia sini. Tapi untuk kembali ke kamu pun dia kayak mungkin ada rasa malunya ya. Ada rasa malu di sini. Itulah, kayak harga diri itu sudah terinjak-injak kayak gitu ya. Nah di sana untuk datang ke kamu masih dilema, datang nggak ya, datang nggak ya. Nah dan di sini penilaian buruk tentang diri itu yang paling utama. Mari lihat ya. Jadi dia itu kayak ngejudge diri dia bahwa dia ini banyak kurangnya di sini. Dan di sini ego sedang benar-benar terlukai. Gitu loh. Jadi belum siap dia membangun kehidupan dia yang baru tanpa kamu. Masih belum siap sekali. Di sini orang ini masih kayak sering marah dengan dirinya sendiri, marah dengan keadaan, marah dengan sesuatu di luar dirinya, gitu ya. Di dalam dan di luar dirinya bahkan ini. Itu ya. Kadang-kadang dia mengutuki dirinya, ini kok aku lemah sekali ya. Tidak bisa mempertahankan hubungan dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi masih benar-benar kacau dia. Belum jernih, berpikirnya itu masih belum jernih, sedang berproses. Jadi tanpa kamu kebahagiaan dalam hidup itu ndak ada. Dia gitu ya. Bahkan jangan-jangan kamu untuk menjadi sahabat dia saja oke, hubungan percintaan sudah selesai. Tapi untuk menjadi persahabatan, jangan-jangan dia pun kayak ngerasa kamu juga kayaknya nggak mau gitu ya. Kamu juga kayaknya merasa enggan kayak gitu. Jadi di sini dia kalau mari lihat, walaupun dia di keramaian, dia kayak ngerasa sunyi, sepi gitu. Ini benar-benar hampa gitu ya. Tadinya dia mungkin tipe orang yang ceria, tipe orang yang aktif, yang produktif gitu ya. Sekarang ini melempem gitu loh. Ini melempem. Jadi dia tuh kayak yang lebih banyak pasifnya, lebih banyak kayak yang ya namanya masih orang yang punya beban berat di sini ya. Masih punya beban berat. Jadi hati perasaan ini kacau banget sekarang. Gitu ya. Jadi lagi tidak tenang, Gitu. Lagi tidak bahagia, lagi hampa di sini. Itu ya. Dan jika dia mengetahui bahwa kamu sudah punya orang lain, kamu sudah memiliki kekasih baru, saya rasa orang ini masih yang kayak ya udah kamu jadikan aku yang kedua juga enggak apa-apa. Kayak gitu ya. Tapi yang paling utama fokus dia sekarang membalanskan dirinya, kembali untuk menertibkan dirinya. Itu ya. Dan dia kayak yang berusaha, oke, kayaknya kamu udah move on dari aku, kayaknya kamu nggak butuh aku. Apa aku ini juga harus kayak kamu ya? Gitu ya. Jadi tujuan dia, jadi kamu ini semakin kuat, oke, kamu semakin kuat, kamu semakin bahagia, oke ya. Dia ngelihat kamu semakin bersinar tampaknya dia, bisa tampaknya dia nanti akan ngikutin energi kamu gitu loh
Ya pelan-pelan, tapi ini pelan-pelan dia akan ngikutin kamu. Ini agak lama ya. Mari rasa mulai dari sekarang sampai sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi dia ini baru bisa kayak menyeimbangkan dirinya kayak gitu ya. Memang itulah kalau patah hati, putus cinta, memang ya hal-hal yang seperti ini kebanyakan akan dialami, dan bahkan mungkin 80-90% ya, apabila kita lagi yang berharap biar hubungan ini sukses, tiba-tiba ini gagal kayak gitu ya. Jadi tidak mudah untuk membuka hati, tidak mudah untuk melepaskan kita, apalagi kalau wanita ya. Wanita kan kayak gitu. Dia tuh kalau wanita kesulitan sekali untuk melepaskan apa yang pernah dia miliki. Nah, kalau pria itu akan sedih apabila apa yang dia mau tidak bisa dia dapatkan gitu ya. Setelah dia dapatkan, biasanya cowok itu untuk rata-rata ya, rata-rata tapi tidak semua, itu agak kesulitan untuk membawa hubungan ini gitu kan. Nah, kalau perempuan di awal dia agak sulit, tapi nanti setelah ada ikatan, kemudian dia yang setengah mati ya, dia yang akan berupaya keras biar hubungan ini tidak terjadi perpisahan kayak gitu kan. Nah, jadi dia akan coba untuk menjadi dirinya kamu nanti gitu ya. Apa-apa pencapaian kamu, punya pacar baru, bahkan sudah menikah atau apa, nanti dia akan ngikutin sama seperti itu. Itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini adalah mantan dalam artian rumah tangga, ya dia sangat kehilangan sekali rumah tangga ini. Gitu ya. Sosok orang-orang yang selama ini mendampingi dia, ini tiba-tiba nggak ada gitu loh. Dia tersadar ini nggak ada gitu, ini nggak ada lagi gitu ya, keluarga yang bahagia, kehidupan yang nyaman, aman, sejahtera, kok kayaknya ini sangat sulit sekali untuk digapai gitu loh ya. Jadi ada putus koneksi, dia merasa ada putus koneksi di antara kalian member dari keluarga ini tadi gitu ya. Jadi sedang posisi tidak sehat dia, tidak sehat lahir dan batin dia di sini. Itu ya. Kadang-kadang di sini dia bisa-bisa akan memprovokasi kamu untuk menyebabkan argumen-argumen. Itu inginnya dia. Jadi sebenarnya dia kan ini mau balik sama kamu, tapi terkadang kayak gitu ya, untuk beberapa orang triknya itu kayak musik terus gitu kan. Biar dia mendapatkan perhatian kamu. Itu. Jadi dia akan memprovokasi kamu. Dia akan meluapkan kemarahannya, kekecewaannya kepada kamu. Gitu ya. Akibat dari masih belum bisa menerima tadi. Itu. Kadang-kadang dia ini memang lose control tentang emosi dirinya terhadap kamu. Dan di sini memang energinya berubah-berubah. Gitu. Sebentar mau cari kedamaian dengan kamu. Sebentar ingin memprovokasi kamu. Gitu. Nyari perkara sama kamu. Supaya dia bisa mendapatkan perhatian kamu. Gitu. Dan terkadang orang-orang seperti ini bisa nyakitin diri sendiri. Ya. Dengan tujuan agar kamu tuh iba sama dia. Gitu. Tapi memang tidak banyak ya energi orang akan melakukan demikian. Tapi ya ada, kalau mari lihat di sini ada. Menyakiti diri sendiri agar kamu merasa kayak bersalah juga gitu loh. Gara-gara kamu, aku menderita. Gara-gara kamu, Scorpio, aku sengsara. Nah kayak kita, ya. Kamu harus melihat aku. Kamu harus melihat akibat dari apa yang kamu lakukan ke aku. Apalagi kalau kamu yang ninggalin dia, gitu ya. Kalau kamu yang ninggalin dia, dia akan ngomong seperti itu. Sekiranya pun dia yang ninggalin kamu, di sini kan ada rasa menyesal, kayak gitu ya. Ada rasa menyesal melepaskan dirimu, Scorpio. Ya,
Jadi ya dia akan melakukan aksi-aksi apapun kayak gitu ya. Dia akan melakukan aksi-aksi apapun untuk mendapatkan atensi dari kamu. Gitu. Dia sadar dia harus move on di sini. Dia sadar dia harus do something di sini atas kehidupannya. Itu ya. Aku harus bisa menjadi diriku sendiri lagi di sini. Tapi ya itu tadi, semua butuh proses ya. Semua orang butuh proses. Dan kalau mari lihat beberapa orang-orang terdekat dari dia, ini kayak yang support tentang perpisahan kalian ini. Gitu ya. Ya udah enggak apa-apa. Berpisah dengan Scorpio itu ya sebenarnya bukan masalah. Ya banyaklah motivasi-motivasi yang datang ke dia. Kita ya, motivasi-motivasi untuk move on tadi, untuk bergerak, membangun kehidupan baru lagi. Gitu. Ya, di satu sisi dia kayak ngerasa dia kembali kepada dirinya, kayak gitu ya. Satu sisi seperti itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillahnya melewati fase-fase ini dia tidak sendiri. Masih ada orang-orang yang sayang dengan dia, di sekitarnya dia gitu ya. Yang kayaknya akan menopang dia. Gitu. Jadi orang itu lagi kayak men-cheer up-kan dia gitu loh. Ayolah, semangat lagi, hidup lagi gitu. Buka lembaran baru kehidupan kamu, temukan kembali cinta kamu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dia ini perlahan mari lihat ini. Perlahan-lahan mulai dari sekarang kamu ngelihat video ini ya, akan semakin membaik. Kebetulan lingkungan dia memang lingkungan yang sehat di sini kalau mari lihat ya. Dianya aja memang yang sakit ya. Sakit hati, sakit pikiran, stres kayak gitu ya. Terutama hati di sini. Ini hati banget ini yang berbicara ego ini loh. Ego kayak yang shame-nya ada, rasa malu ada di sini. Rasa terbuang di sini, ya, rasa kalah di sini, gitu, kemarahan ini jelas sekali, itu ya, desire untuk mendapatkan kamu masih ada juga, desire keinginan, passion kayak gitu ya, untuk kembali dengan kamu masih ada juga, gitu. Tapi yang intinya dia akan menyehatkan dirinya dulu sebelum dia take action ya, take action kembali. Oke, kamu. Ya. Dia ngerasa bahwa kamu juga kayaknya kehilangan dia, gitu ya. Prasangkaan dia nih. Prasangkaan dari dia Scorpio. Kamu tuh kehilangan dia juga sesungguhnya, gitu. Tapi dia menyalahkan kamu di sini. Kamu membuat aku sedih, ya. Kamu membuat aku kecewa, gitu. Kenapa harus terjadi perpisahan di sini? Tidakkah kamu melihat masih ada hal-hal baik yang sesungguhnya ada dalam hubungan kita, gitu, ya. Dan dia menganggap bahwa sekarang kamu tuh kayak kehidupannya tuh, ya walaupun sedih tapi ada bahagianya, gitu ya. Jangan-jangan dia memang tahu bahwa kamu tuh sudah memiliki orang baru, gitu. Memiliki orang yang sudah menyayangi kamu, ya. Kamu sudah menemukan cinta baru di sini, gitu. Dan dia paham sebenarnya kamu tuh sayang juga sama dia, cinta juga sama dia, kayak gitu. Dan dia merasa bahwa sebenarnya cukup apik ya. Kolaborasi antara kamu dengan dia itu sebenarnya menurut dia kayaknya banyak cocoknya deh kita ini. Banyak nyambungnya kita ini, gitu ya. Buktinya aku nggak yakin bahwa kamu tuh benar-benar tidak memiliki rasa ke aku. Soalnya dari selama ini kita berhubungan, ya kita terkoneksi, kamu ada kok mencoba untuk membahagiakan aku, gitu ya. Banyak momen-momen yang kita sudah lewati. Banyak momen-momen ini yang kita bareng-bareng di sini, yang kita sama-sama di sini, gitu ya. Sebenarnya kita ini sangkaan dia, kamu dan dia adalah tim yang kuat sesungguhnya, gitu ya.
Makanya dia kayak yang masih belum bisa menerima perpisahan gitu. Nah, disitulah dia sedang mencari-cari, seperti Mari bilang, mencari-cari di mana sih ini celahnya, di mana sih ini kelirunya, di mana sih ini salahnya, kayak gitu. Dia yakin kamu masih sayang sama dia, atau setidaknya kamu pernah menyayangi dia, kayak gitu ya. Dia tahu kamu tuh kayak menghindari dia, oke? Mungkin memang dia sudah pernah mencoba untuk memprovokasi kamu, mungkin dia sudah memang pernah mencoba memprovokasi kamu. Tapi ternyata kamu di situ kayak yang nggak terlalu menggubris gitu ya. Kamu yang tidak terlalu kayak menyambut energi rendah dari dia kayak gitu ya. Dan kamu di sini kayak berusaha untuk mengelak dari dia, katanya kita. Ya, tapi semakin kamu mengelak, semakin membuat dia sedih sesungguhnya. Lebih bagus di sini perang kata daripada kamu kayak diam ke dia. Gitu. Ayo kita kembali berbaikan di sini, katanya gitu ya. Kalau dia bisa ngomong, Scorpio, gitu. Karena aku yakin kamu pun sebenarnya masih sayang sama aku, walaupun kamu sudah memiliki orang baru di luar sana. Tapi aku yakin cinta terhadap aku tuh masih ada. Karena kamu pernah mencintai aku, tidak mungkin cinta itu bisa menghilang dengan begitu mudahnya, dengan begitu gampangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kamu ini banyak positifnya di mata dia, Scorpio. Ya, makanya di situ ketika dia melihat hal-hal baik dari kamu, itulah yang membuat dia makin sulit untuk melepaskan diri dari dirimu. Oke, baik Scorpio, semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.